Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at, yarhamuni wa yarhamukumullah dimanapun anda berada. Pemirsa akun Jalsah Al-Malikiyah, mudah-mudahan antum selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan taufik hidayah, inayah khasah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, tidak terasa kita akan melewatkan bulan yang mulia dan akan menghadapi hari yang mulia. Tidak terasa kita akan melewati bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, insyaAllah, mudah-mudahan semua amal ibadah kita di bulan suci Ramadan, usaha kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jangan lengah ma'asyarul hadirin, karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan fa'idha faragta fansab dalam Al-Quran. Kalau kau sudah selesai beribadah, maka mulailah lagi ibadah lain lagi kepada Allah. Dari itu jangan lengah ketika kita selesai ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Jangan lengah, jangan lalai daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi biasanya di hari lebaran banyak hal-hal yang melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu Nabi besar Muhammad SAW mengatakan, termasuk salah satu malam yang sangat diijabah doa kita oleh Allah, yang sangat dianjurkan kita untuk beribadah kepada Allah adalah malam lebaran. Malam takbiran, ma'asyarul hadirin, bukan malam untuk kita lalai, bukan malam untuk kita merasa bebas dari tanggung jawab puasa di bulan suci Ramadan. Akan tetapi malam lebaran adalah malam untuk kita menambah lagi ibadah kita kepada Allah, meningkatkan lagi ibadah kita kepada Allah. Paling tidak kita merasakan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberi kita taufik hidayah, memberikan kita sahalah wal jamalah, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa secara full dalam keadaan sehat wal afiyah, dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sangat disayangkan sekali kalau di malam takbiran, orang yang di bulan Ramadan penuh dengan ibadah, di malam-malam Ramadan penuh dengan salat tarawih, penuh dengan membaca Al-Quran tadarusan, tapi ketika di malam lebaran mereka berada di tempat-tempat yang tidak diridhai oleh Allah, berada di tempat-tempat yang banyak di sekitarnya maksiat. Walaupun kita tidak maksiat insya-Allah, tapi kalau kita berada di tempat yang di situ banyak maksiat kepada Allah, takut-takut balak turun, kita pun terkena balak tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu ma'asyarul hadirin, ayo di malam takbiran, apalagi sekarang, setiap malam takbiran pasti jalan itu macet, semua orang ingin keluar. Lebih baik kita di rumah kita masing-masing, duduk manis bersama keluarga kita, menyambung tali silaturrahim, mengingatkan mereka dengan kebesaran Allah, mengingatkan mereka dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Paling tidak kita duduk di rumah tapi mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Niatkan kita tidak keluar dari rumah agar kita tidak melihat maksiat kepada Allah. Niatkan kita tidak mengeluarkan mobil kita dari garasinya, tidak keluar dari rumah agar kita tidak dilihat oleh Allah, berada di tempat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga duduknya kita di rumah pun akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyarul hadirin, di malam takbiran kita disunnahkan, dianjurkan untuk banyak-banyak beribadah kepada Allah, untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dipakai untuk mandi. Sunnah mandi di hari lebaran bukan hanya untuk orang yang mau hadir sholat Id ke masjid, bukan, tapi sunnah mandi di hari lebaran untuk semua orang, laki-laki, perempuan, anak kecil, orang tua, itu disunnahkan mandi. Berbeda dengan sholat Jumat atau hari Jumat. Kalau hari Jumat disunnahkan mandi Jumat untuk kaum laki-laki yang ingin hadir Jumatan di masjid. Tapi kalau hari lebaran tidak, beda. Disunnahkan semua orang untuk mandi
karena hari tersebut adalah hari yang mulia, hari fitrah, hari lebaran. Bahkan anak kecil pun, perempuan yang lagi haid pun disunnahkan untuk mandi, dan juga disunnahkan untuk menggunakan pakaian-pakaian yang baru, ya, walaupun pakaian tadi tidak berwarna putih. Sekali lagi, beda dengan solat Jumat. Kalau solat Jumat kita disunnahkan untuk menggunakan pakaian yang berwarna putih walaupun bukan baru. Tapi kalau di hari lebaran kita disunnahkan untuk menggunakan pakaian yang baru walaupun warnanya bukan putih. Itu ma'asyiral hadirin termasuk sunnah-sunnah di hari lebaran. Disunnahkan juga setelah subuh kita tidak sarapan sampai selesai imam khutbah di musalla atau di masjid. Pulang ke rumah baru silahkan makan ketupat anda. Sebelum solat Id, solat lebaran, kita tidak dianjurkan untuk makan. Disunnahkan kita untuk imsak, bukan niat puasa, karena puasa di bulan di hari lebaran itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga dianjurkan untuk banyak bersedekah. Yang belum mengeluarkan zakat fitrah, keluarkan zakat fitrah, karena zakat fitrah itu boleh dikeluarkan di madhab Imam Asy-Syafi'i dari awal Ramadan. Kalau awal Ramadan tidak sempat, pertengahan puasa tidak sempat, akhir bulan Ramadan tidak sempat juga, sebelum waktu zuhur di hari lebaran sudah dikeluarkan zakat fitrahnya. Waktu yang paling afdal mengeluarkan zakat fitrah sebelum sholat lebaran. Setelah subuh hari lebaran dan sebelum sholat lebaran, itu waktu yang paling afdal bagi yang bisa mengeluarkannya di waktu tersebut. Intinya ma'asyiral hadirin, perbanyaklah ibadah di hari lebaran. Ibadah tidak harus baca Al-Quran, tidak harus berzikir, tidak harus berdiri sholat terus, tapi termasuk ibadah kita menyambung tadi silaturahim, kita menyapa orang-orang tua kita, kita datangi rumah-rumah orang tetua-tetua kita, sehingga kita mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, dengan berakhirnya episode ini maka berakhir juga program kita, program Jalsah Al-Malikiyah yang streaming setiap harinya di akun YouTube Jalsah Al-Malikiyah, yang mana dari tanggal 1 sampai tanggal 27 Ramadan, alhamdulillah kami berhasil menemani antum sekalian untuk menunggu buka puasa. Mudah-mudahan amal ibadah kita semua diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ma'asyiral hadirin, program Jalsah Al-Malikiyah untuk tahun ini kita beri judul Ahlan ya Ramadan, dan isinya rata-rata berkaitan dengan sejarah yang berkaitan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah bisa menambahkan ketingkatan cinta kita, menambahkan level ta'alluq kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari episod 1 sampai 27 kebanyakan memang kita sengaja kita uraikan hal-hal yang berkaitan dengan sejarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau di bulan Ramadan kita hanya fokus kepada Al-Quran, kita hanya berzikir tapi lupa dengan Nabi, ibadah kita juga kurang. Karena banyak kejadian-kejadian yang luar biasa di bulan suci Ramadan yang terjadi kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang sangat memalukan sekali kalau umat Islam tidak mengetahui kejadian yang terjadi kepada nabinya, Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Kurang lebihnya kami minta maaf apabila ada kata-kata yang kasar atau kurang sopan, tidak pantas didengar. Kami juga minta maaf. Doakan kami, doakan tim kami, mudah-mudahan lebih bisa maju, lebih sukses, sehingga bisa lebih dalam berdakwah kepada mengajak orang-orang kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, dan menyenangkan hati Nabi besar Muhammad SAW, dan menyenangkan hati guru-guru kita, para masyayikh kita. Kami dari segenap keluarga Jalsah Al-Malikiyah mengucapkan selamat lebaran. Mudah-mudahan amal ibadah kita semua di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan-kekurangan kita, karena manusia pasti ada kekurangan, semua ditutupi dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.